Astris, selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1174. Kotoran pada Vita. Apakah Jasper dan Vita dekat? Tidak juga. Jasper hanya bertemu Vita melalui John. Awalnya, Jasper hanya ingin berkenalan dengan salah satu personel internal ICBS Waterhoof City. Ini akan membantunya membeli sebidang tanah untuk World Financial Center. Apa yang terjadi kemudian membuktikan bahwa Vita adalah pria yang baik dan cakap. Karena itu, Jasper memutuskan untuk membantu pria itu naik ke peringkat sistem. Semakin tinggi pangkat Vita, semakin banyak kekuatan yang dimilikinya, dan semakin banyak kemudahan yang dinikmati Jasper. Tentu saja, dia tidak akan memanfaatkan posisi Vita untuk melakukan sesuatu yang ilegal. Jasper tidak perlu mengejar hal seperti itu, Vita juga tidak memiliki keberanian untuk itu. Kemitraan mereka selanjutnya telah menyenangkan selama ini. Ambil insiden pembayaran online, misalnya. Vita memainkan peran penting dalam perkembangannya karena pria itu telah menggunakan kontaknya untuk membantu Jasper. Setelah lama bermitra, Jasper mulai menganggap Vita sebagai sahabatnya. Hanya ketika hubungan mereka saling menguntungkan dan kepentingan mereka utuh, persahabatan mereka dapat bertahan. Yang terpenting, setelah kebijakan pembayaran online diterbitkan dan dijalankan, kemitraan Jasper dengan bank akan semakin erat. Vita memainkan peran penting di masa depan ini. Sekarang John telah berganti pekerjaan untuk bekerja di Bank Pertanian. Vita adalah satu-satunya orang di ICBS yang dapat menyampaikan informasi penting kepada Jasper. Baik itu di luar logika atau hubungan pribadi, Vita harus dilindungi. Kotoran apa? Jasper bertanya dengan sungguh-sungguh. Gary tersenyum kecut dan menjawab, "Ini aku tidak tahu. Saya hanya mengetahui hal ini dari menguping panggilan pangeran dengan orang lain. Kalau saya harus menebak, orang-orang pangeran seharusnya sudah menghubungi Vita tentang hal ini. Tapi saya tidak tahu apa yang dibicarakan keduanya secara spesifik." Jasper mengerutkan kening dengan tegas. Jasper akan terpengaruh secara negatif jika sesuatu terjadi pada Vita tepat saat industri pembayaran online akan dibuka untuk umum. Prince sepertinya juga menyadari hal ini, itulah sebabnya dia tidak menyerang Jasper secara langsung. Sebaliknya, ia memilih untuk menyerang seseorang yang vital seperti Vita. Benar-benar kejam. Jika Vita dikeluarkan dari persamaan, maka yang harus dilakukan pangeran hanyalah menggunakan kontak dan kekuatan Clearseas untuk menghalangi Jasper membentuk kemitraan dengan ICBS. Semua yang direncanakan Jasper untuk industri pembayaran online akan berakhir saat itu. Jasper segera memikirkan dampak yang parah ini dan berkata dengan tegas, "Ini adalah informasi yang sangat penting bagi saya." Gary menghela napas panjang dan dengan cepat menjawab dengan nada senang, "Saya senang bisa membantu Anda, Merlin. Saya senang." Jasper menatap Gary dengan saksama dan bertanya, "Untuk memberitahuku sesuatu yang sangat penting. Apakah kamu tidak takut pangeran akan menyusahkanmu?" Gary terkekeh kecut dan menjawab, "Sejujurnya, Tuan Lin, saya sudah memikirkan hal ini secara mendalam sebelumnya. Pangeran memang kuat, tapi kekuatannya tidak berbasis di Waterhoof City. Dia akan membutuhkan sedikit usaha jika dia ingin menyingkirkanku. Dibandingkan dengan dia, lebih penting aku tidak menyinggungmu, Tuan Lin." Jasper bertanya dengan senyum seperti bulan sabit, "Kekuatanku juga tidak berbasis di Waterhoof City. Properti saya dikumpulkan di Provinsi Tenggara." Gary tertawa kering. "Setelah ditunjukkan akhir tragis keluarga Gardner, saya tidak akan pernah berani menyinggung Anda, Tuan Lin." Jasper tiba-tiba mengerti. Gary tidak takut pada Jasper, dia takut pada pangeran kecil. Pria itu juga sepertinya salah paham tentang hubungannya dengan pangeran kecil. Namun, Jasper senang membiarkan kesalahpahaman ini berlanjut. Lagi pula, informasi Gary kali ini ternyata tak ternilai harganya. "Baik, jangan khawatir, karena Anda memberi saya informasi yang begitu penting,
maka tidak ada alasan bagi saya untuk membuat Anda kesulitan. Aku akan merahasiakannya untukmu. Saya juga ingat bahwa keluarga Gardner memiliki restoran di Southwest Vale Road. Restoran makanan laut tempat Anda berinvestasi telah ditutup, bukan? Saya bisa memberikan yang ini kepada Anda jika Anda tertarik. Semua properti Norman telah dilelang ke orang lain. Namun, mengingat siapa Jasper, tidak sulit untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, semua orang membuat keputusan yang tampaknya menguntungkan. Jasper tidak tertarik dengan perusahaan Norman, tetapi dia menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan beberapa properti, restoran, dan hotel yang akan dihargai nilainya di masa depan. Restoran yang disebutkan di atas adalah salah satunya. Mata Gary berbinar saat mendengar Jasper. Southwest Vale Road adalah bagian penting dari pengembangan Waterhoof City di masa depan, dan bahkan orang bodoh pun tahu bahwa tanah di sana akan dihargai. Belum lagi restoran itu memiliki bisnis yang bagus juga. Itu akan menjadi sumber keuntungan yang sangat besar jika dia berhasil mendapatkannya. Melihat ini hanya memperkuat keyakinan Gary bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat untuk datang ke sini. Dia dengan cepat tersenyum dan menjawab, "Itu akan menyenangkan, sangat bagus. Terima kasih, Tuan Lane." Jasper menepuk bahu Gary saat dia menjawab dengan senyum bermata sabit, "Saya selalu murah hati ketika datang ke teman-teman saya." Gary bangkit dan berkata, "Karena Anda sibuk, Tuan Lane, maka saya akan pergi agar tidak mengganggu Anda." "Tidak perlu mengirim saya pergi." Jasper mengantar Gary ke pintu dan berkata, "Lalu tentang pangeran." Gary adalah orang yang berpengalaman di industri ini, dan dia segera mengerti apa yang disiratkan Jasper. Sebelum Jasper selesai berbicara, dia menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Lane. Saya akan memastikan untuk memberitahu Anda segera jika saya mendapatkan lebih banyak berita." Gary awalnya datang untuk memberitahu Jasper demi bertobat. Dia tidak menyangka Jasper akan memberinya hadiah sebesar itu. Bahkan Norman atau pangeran tidak menghadiahinya dengan baik sebelumnya, jadi Gary secara alami akan bersumpah setia kepada Jasper. Jasper mengangguk dengan senyum bermata sabit dan melihat Gary pergi. Dia tahu bahwa sementara orang-orang seperti Gary adalah orang-orang yang berubah-ubah yang hanya didorong oleh keuntungan dan kepentingan, mereka juga jauh lebih dapat diandalkan daripada mayoritas orang-orang yang tulus yang membuat janji-janji kosong. Mereka adalah pengecut yang mudah dimotivasi oleh keuntungan. Ini membuat mereka jauh lebih berguna. Orang-orang seperti mereka bisa sangat berguna begitu Anda menanamkan rasa takut atau menghadiahi mereka. Setelah Gary pergi, Jasper kembali ke ruang belajar di kamar hotel. Dia mondar-mandir dalam pikirannya untuk waktu yang lama sebelum dia mengangkat teleponnya untuk menelepon Vita. "Ini panggilan mendadak, Tuan Lane. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Nada bicara Vita di telepon santai dan santai. Jasper tersenyum dan menjawab, "Aku sedang berpikir untuk mentraktirmu makan malam ini. Apakah kamu bebas?" Vita ragu-ragu dan berkata, "Mungkin ada pertemuan lain malam ini." "Apakah itu penting?" tanya Jasper. Vita mengatupkan rahangnya sedikit dan menjawab, "Mungkin aku bisa mentraktirmu besok saja." "Jangan khawatir tentang itu," Jasper berseri-seri dan menjawab dengan penuh pengertian, "besok juga baik-baik saja." "Baik-baik saja maka." Setelah beberapa detik hening, Jasper mengakhiri panggilan. Senyumnya langsung menghilang dan ekspresinya berubah tenang. Jasper telah memperoleh informasi penting. Bab 1175. Dari panggilan itu, memang ada yang salah dengan Vita. Dari segi bisnis, Jasper saat ini adalah VIP kelas atas cabang Waterhoof City. Rekening cabang Waterhoof City dari JW Real Estate sendiri memberikan mereka arus kas miliaran per bulan karena dana konstruksi World Financial Center. Sebagai wakil presiden, Vita harus memenangkan klien penting ini. Secara pribadi, Jasper dan Vita sudah saling kenal selama hampir 1 tahun dan persahabatan mereka selalu baik.
Fakta bahwa Vita dapat dipromosikan dari manajer kantor manajemen aset kecil menjadi wakil presiden paling berwibawa dalam setahun juga berkat dukungan Jasper. Tidak mungkin Vita menolak ajakan Jasper untuk makan. Begitulah hubungan mereka selalu berhasil. Meskipun demikian, hari ini, keraguan dan perjuangan Vita membuat hati Jasper sedikit tenggelam. Dia tidak yakin apakah Vita telah mengkhianatinya atau tidak. Ini adalah sesuatu yang harus dia verifikasi sendiri. Dengan pemikiran itu, Jasper memanggil Julian. Mereka tiba di gedung apartemen biasa di Taman Emas Waterhoof City, Jalan Laut Terbuka, Distrik Perdamaian. Sebagai daerah berpenghasilan menengah yang bisa dilihat dari sudut pandang manapun di Waterhoof City, itu bukanlah tempat yang mewah. Ini sesuai dengan gaji Vita saat ini sebagai wakil presiden cabang ICBS. Pintu rumah terbuka dengan derit saat seorang wanita paruh baya yang agak menarik membuka pintu. Dia menatap Jasper yang memegang hadiah di tangannya dengan bingung. "Kau, Jasper, Jasper Lynn." Dapen adalah istri Vita dan dia bertemu Jasper selama pertemuan dengan John. Dengan demikian, dia bisa mengenali tamu bermartabat yang dibicarakan suaminya ini. Jasper tersenyum dan berkata, "Saya berada di daerah itu, jadi saya pikir saya akan datang dan mengunjungi Nyonya Lynn. Aku tidak mengganggumu, kan?" "Tidak, tidak sama sekali. Silakan masuk." Dapen mungkin bingung tapi dia tidak berani membuat Jasper menunggu. Dia telah mendengar dari suaminya bagaimana Jasper lebih dari seorang pria yang sangat kaya. Dia juga seseorang yang penting yang membantu suaminya dipromosikan, jadi dia tidak berani merepotkannya. Jasper melihat dekorasi biasa di rumah Vita setelah masuk dan berkata sambil tersenyum. "Saya tidak ingat ada begitu banyak hadiah di dinding terakhir kali saya di sini. Apakah Valerie mendapatkan tempat pertama lagi?" Terakhir kali mereka bertemu adalah saat pertemuan keluarga. Jasper membawa Wendy bersamanya, dan John dan Vita masing-masing membawa keluarga mereka sendiri. Silaturahmi diadakan di rumah Vita. Saat itulah Jasper bertemu putri Dapen dan Vita, Valerie. Dia adalah gadis yang cerdas. Dapen berseri-seri mendengar kata-kata Jasper dan menjawab, "Ya." Valerie tidak mengecewakan. Tapi dia bermain di rumah temannya malam ini jadi dia tidak ada di rumah. "Vita harus segera pulang kerja, aku akan meneleponnya dan menyuruhnya pulang secepatnya." "Tidak perlu, Nyonya Lynn. Dia seharusnya sudah dalam perjalanan pulang jadi tidak bijaksana untuk mendesaknya saat dia mengemudi. Lagi pula dia akan segera kembali, aku akan menunggunya di sini," kata Jasper dengan senyum bermata sabit. Dapen merasa ada yang tidak beres dengan perilakunya, tapi dia tidak melawan keinginan Jasper. Sebagai gantinya, dia dengan cepat menuangkan secangkir teh untuk Jasper dan duduk di sampingnya dengan hati-hati, mengobrol dengannya. Dia terus mencoba menyelidiki Jasper tentang mengapa dia datang berkunjung begitu tiba-tiba. Dia bertanya-tanya mengapa dia ada di sini, terutama ketika suaminya tidak ada di rumah. Namun, mengingat siapa Jasper, pria itu terus berbicara tentang hal-hal sepele domestik. Mulutnya tertutup rapat ketika sampai pada hal-hal spesifik dari kunjungannya. Sampai saat ini, Vita tidak sedang rapat dan juga tidak dalam perjalanan pulang. Dia sebenarnya sudah lama sampai di rumah dan mobilnya diparkir di tempat parkir bawah tanah. Pria itu merokok dengan marah di dalam mobilnya. Di samping mobil ada lebih dari 10 puntung rokok yang dibuang. Ruang bawah tanah yang sudah berventilasi mengerikan sekarang dipenuhi dengan kabut asap, namun Vita dan alisnya yang terjalin rapat sepertinya tidak menyadari itu semua. Saat itu, sebuah mobil melaju ke tempat parkir dan berhenti di samping mobil Vita. Seorang pria berpenampilan biasa-biasa saja keluar dari mobil dan berjalan di belakang mobil Vita ke sisi penumpang. Membuka pintu mobil, dia kemudian masuk. Meskipun Anda adalah wakil presiden ICBS, Anda cukup rendah hati untuk tinggal di distrik tua sambil mengendarai mobil murahan, kata pria itu sambil menurunkan visor dan memainkannya dengan santai.
Vita membuang puntung rokok yang hampir hangus dan bertanya dengan muram, "Kalian mau apa?" Pria itu tersenyum dan menjawab, "Sederhana. Dorong saja penghentian kemitraan cabang Anda dengan Jasper." "Mustahil." Reaksi pertama Vita adalah menolak pria itu. Mengabaikan fakta bahwa Jasper adalah klien besarnya, bantuan pria itu sebelumnya sudah cukup untuk mencegah Vita melakukan hal seperti itu. "Mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia." Sama seperti bagaimana wakil presiden cabang bank yang bermartabat sepertimu, seseorang dari kelas atas dengan sedikit kekuatan di tangan dan keluarga yang cantik, juga dapat memiliki anak lagi di luar. Kurasa orang lain juga tidak akan mempercayaiku jika aku memberitahu mereka tentang ini. Tapi itu kenyataannya, bukan? Ekspresi Vita memucat mendengar suara santai pria itu. Dia menjawab dengan menyakitkan, "Itu adalah kesalahan ceroboh yang saya buat saat itu." "Ceroboh?" Pria itu mencibir, "Tapi aku tidak berpikir kamu ceroboh ketika kamu bersenang-senang berbaring di atas perut siswi itu." "Bapak Lain, sebagai wakil presiden cabang Anda, saya yakin Anda sangat sadar bahwa ini adalah masalah perilaku. Jika tidak ada yang memperhatikannya, maka tidak ada yang peduli." Bab 1176. Tetapi jika seseorang menolak untuk melepaskannya, maka keluarga Anda yang cantik ini dan posisi Anda sebagai wakil presiden akan berakhir sebelum waktunya. Apa yang akan atasan Anda pikirkan tentang Anda? Bagaimana dengan rekan-rekan Anda? Istrimu, anak-anakmu, apa yang akan mereka pikirkan? Apakah kamu masih menjadi wakil presiden yang sangat iri saat itu? Kata-kata pria itu seperti kutukan saat mereka dibor ke dalam otak Vita. Dia menjawab dengan menyakitkan, "Bisakah Anda mengubah permintaan Anda? Apapun yang lain baik-baik saja. Tapi aku, Vita Lain, menolak menjadi pelacur pengkhianat." Pria itu mengejek dan menjawab, "Anda tidak akan pernah tahu seberapa kuat bos saya. Wakil presiden kecil dari cabang bank sepertimu bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan bosku. Kamu pikir dia tidak bisa melakukan hal lain sendiri? Kami hanya perlu sedikit usaha dari pihak Anda dalam hal ini. Anda bahkan tidak perlu menyarankan penghentian. Orang lain di cabang akan melakukannya. Yang perlu Anda lakukan adalah tutup mulut dan membuat pilihan yang benar selama pemungutan suara terakhir." "Oh, benar. Dan kami juga membutuhkan semua detail bisnis pembayaran online Jasper. Bisnis pembayaran online mereka dilakukan dengan cabangmu, seharusnya tidak sulit bagi wakil presiden sepertimu untuk mendapatkannya, kan?" Kepala Vita terangkat saat dia menatap pria itu. "Pembayaran online. Kalian adalah anak buah Pangeran Chavez." Wajah Vita ditampar. "Siapa kamu untuk memanggil nama putra mahkota? Lakukan lagi dan aku akan memotong lidahmu." Tamparan ini tanpa peringatan dan sangat kuat. Vita telah menghabiskan hidupnya memanjat tangga sosial dan dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Terperangkap lengah, tamparan ini hampir membuatnya linglung. Vita memelototi pria itu dengan tingkat kemarahan yang ekstrim. Mengabaikan rasa sakit yang membakar di pipinya, kemarahan itu lebih didorong oleh ketidakadilan dan kemarahan yang dia rasakan. "Untuk apa kau menatapku seperti itu? Bersyukurlah bahwa kamu masih berguna, jika tidak memukulmu sampai mati akan menjadi hukuman yang terlalu ringan." Pria itu memandang Vita dan mengejek, "Kamu pikir kamu orang yang kuat hanya karena kamu adalah wakil presiden bank yang omong kosong. Orang-orang sepertimu bahkan tidak memenuhi syarat untuk memegang sepatu putra mahkota. Pikirkan baik-baik dan jangan bodoh. Buat keputusan yang benar, atau bahkan kematian mungkin akan menjadi kemewahan bagimu." Putra mahkota tidak memiliki banyak kesabaran. Dia sudah bersikap sangat lunak dengan Anda. Anda sebaiknya memberi kami balasan besok. Jangan lupa. Pria itu kemudian menepuk pipi Vita yang memerah dan tertawa angkuh sebelum membuka pintu mobil dan pergi. Vita mengatupkan rahangnya saat dia menatap punggung pria yang sangat kurang ajar itu. Pria itu turun dari mobilnya dengan gaya bosi dan pergi dengan mobil yang pertama kali ia masuki.
Dari awal hingga akhir, semua kemarahan dan kemarahan Vita hanya bisa diluapkan melalui tinjunya yang mengepal. Dia meninju kemudi dan meraung. Kedua tangannya menjambak rambutnya dan dia mengerang kesakitan dengan kepala tertunduk. Itu semua ditakdirkan untuk terjadi. Lebih dari 10 menit kemudian, Vita meninggalkan tempat parkir seperti zombie dan kembali ke rumah di lantai atas. Saat membuka pintu rumahnya, dia mendengar suara obrolan bahagia dan mendongak dengan bingung. Dia segera melihat Jasper duduk di sofa dan melihat dirinya sendiri dengan senyum kecil. Vita tercengang dan terpaku di tempat saat dia melihat Jasper. Hal terakhir yang dia harapkan adalah Jasper muncul di rumahnya. Jasper juga baru datang, Vita. Dia sudah menunggumu untuk pulang ke sini, kenapa kamu kembali begitu terlambat? Bab 1177. Istri Vita, Dapen, mendekat untuk menyambutnya dan berjongkok untuk meletakkan sandal di depan Vita untuk dia ganti. Kemudian, dia mengambil tasnya dengan santai sambil menjelaskan secara bersamaan. Vita menatap Jasper dan tidak bisa berkata-kata. "Mengapa saya tidak diterima, Tuan Lain?" Jasper bertanya dengan senyum bermata sabit. Dapen juga menyadari perilaku suaminya yang tidak normal hari ini dan memelototinya, membelakangi Jasper. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Dia menyapamu. Kenapa kamu bertingkah seperti kamu bodoh?" Vita tiba-tiba tersentak kembali ke kenyataan. "Oh, kau di sini, Jasper. Mengapa Anda tidak memberitahu saya bahwa Anda akan datang lebih awal?" Vita tersenyum paksa. "Kamu bilang kamu ada rapat hari ini dan kebetulan aku ada di daerah itu. Jadi saya pikir saya akan datang dan berkunjung," jawab Jasper sambil tersenyum. Jasper melihat jam di dinding saat dia berbicara dan melanjutkan dengan penuh arti, "Sepertinya bukan pertemuan yang panjang sama sekali." Vita merasa sangat malu. Pertemuan itu hanya alasan, tetapi dia tidak berharap Jasper menunggunya di rumah. Kebohongannya terungkap, Vita tidak tahu harus berkata apa. Dapen pasti menyadari suasana yang tidak biasa di antara keduanya dan berkata, "Kalian berdua duduk di sini dulu. Tidak banyak bahan makanan di rumah, jadi aku akan pergi membeli sesuatu dari bawah. Tetaplah untuk makan malam, Ten Lain. Saya akan pergi membuat persiapan sekarang." Jasper tidak menolaknya dan tersenyum. "Terima kasih atas masalahnya, Nyonya Lain." "Hei, tidak perlu terlalu sopan. Kalian berdua bicara dulu, aku akan pergi membeli bahan makanan di bawah," kata Dapen sambil menyenggol Vita yang tidak normal. Kemudian, dia mengambil dompet dan kuncinya dan turun ke bawah. Setelah Dapen pergi, senyum Jasper menghilang saat dia menatap Vita dengan tenang. Vita bukanlah orang bodoh. Dengan situasi yang berkembang ke titik ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dari Jasper lagi. Sambil mendesah dalam-dalam, Vita menoleh ke pria lain. "Apakah kamu akan datang ke ruang belajar?" Jasper bangkit dan mengikuti Vita ke sana. Setelah menutup pintu, Vita merogoh sakunya untuk merokok, hanya untuk mengeluarkan sekotak rokok kosong. Jasper kemudian mengeluarkan sebungkus miliknya dan melemparkannya ke Vita. Vita tersenyum kecut ketika melihat kemasan 1916 yang sangat indah. Sungguh merek rokok yang bagus. Jasper duduk di kursi dan berkata dengan tenang, "Lihat, Vita. Saya datang ke sini hari ini untuk melakukan satu hal saja, untuk mendengar kebenaran dari Anda. Jika Anda menghadapi kesulitan atau membutuhkan bantuan, beritahu saya. Kami akan menghadapinya dan mencari solusi bersama. Tapi, jika kamu mengatakan tidak ada yang salah sama sekali, maka aku akan bangun dan pergi. Saya melihat Anda sebagai teman, tetapi jika tidak saling menguntungkan, maka saya akan menganggapnya sebagai saya yang terlalu bersemangat. Aku tidak punya banyak teman, tapi kamu salah satunya. Namun, dasar dari persahabatan adalah menjadi tulus dan tulus. Tidak ada alasan bagiku untuk terus bertingkah bodoh ketika kamu jelas-jelas menjebakku, kan?" Vita tersenyum kecut saat Jasper menunjukkan tangannya. Yang pertama menjawab,
Saya sudah membuat keputusan ketika saya melihat Anda duduk di rumah saya. Apakah Anda memilih untuk percaya atau tidak? Saya akan berterus terang, Jasper. Aku akan menceritakan semuanya apa adanya karena aku lebih tua darimu dan aku juga melihatmu sebagai temanku. Aku tidak pernah melakukan apapun yang dapat membahayakanmu. Jasper menyipitkan matanya sedikit dan menatap Vita. Dia menyadari bahwa pipi yang lain sedikit memar dan Jasper menjawab dengan tenang, silakan. Ceritakan semua yang ingin kamu katakan. Vita mengatupkan rahangnya dan berbicara perlahan, seolah melepaskan semua hambatannya. 3 tahun yang lalu, saya mengetahui bahwa pacar saya dari universitas meninggal karena kanker. Saya juga mengetahui bahwa dia punya anak, dan itu anak saya. Tapi saya sudah menikah dengan istri saya saat itu. Dia tidak pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya, dan dia merawat anak itu sampai dia meninggal. Setelah dia meninggal, saudara laki-lakinya dan istrinya mengambil hak asuh anak itu. Saya merasa berhutang budi padanya, tetapi saya tidak bisa kehilangan keluarga saya sendiri dalam prosesnya. Jadi yang bisa saya lakukan hanyalah membantu anak itu secara finansial. Saya membantu keluarga saudara laki-lakinya membuat akun di Waterhoof City dan saya memberi mereka rumah untuk ditinggali. Saya juga telah mengunjungi anak itu selama 3 tahun terakhir. Jasper mengangguk setelah mendengar cerita itu dan berkata, itu plot yang sangat dramatis. Vita tersenyum kecut. Kau tidak percaya padaku. Saya bersedia. Jasper menjawab tanpa ragu-ragu. Mempertimbangkan karaktermu, aku yakin kamu akan melakukan hal seperti itu. Vita tidak peduli apakah Jasper sedang mengejeknya atau dia bermaksud lain. Dia hanya menghela nafas dalam-dalam dan melanjutkan, kupikir aku bisa terus melakukan ini dengan damai, tetapi seseorang tiba-tiba menemukan saya 2 hari yang lalu dan ingin melaporkan saya untuk urusan di luar nikah. Anda tahu betapa sensitifnya posisi saya tidak ingin kehilangan bisnis dan keluarga saya. Itu pangeran, bukan? Kata Jasper dengan tenang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.